Pemirsa, setelah 8 minggu lockdown, Perancis kembali membuka pintu. Pusat perbelanjaan, sekolah hingga bandara kini kembali beraktivitas, namun dengan pengawasan yang ketat. Aktivitas di kota Paris, Perancis kembali menggeliat setelah aturan lockdown dilonggarkan. Pertokoan, apotek hingga transportasi publik kembali beroperasi. Masyarakat untuk pertama kalinya bebas beraktivitas setelah pemerintah sempat menutup negara itu pada tanggal 16 Maret lalu. Meski demikian, izin beroperasi tidak berlaku pada sejumlah sektor seperti bar dan restoran yang masih tutup. Pengawasan ketat juga diberlakukan pada warga yang bermukim terutama di daerah zona merah COVID-19. Et donc la zone rouge où il y a le plus de cas dans les hôpitaux, il y a quelques restrictions comme le fait que les parcs soient fermés ou pas toutes les classes d'école peuvent être ouvertes. Après ça change pas énormément, mais on va dire que dans la zone rouge les gens sont plus, l'État est plus vigilant. Donc je pense que c'est indispensable le fait de porter des masques dans les transports en commun, dans les commerces, parce qu'il faut vraiment que les gens respectent les gestes barrières pour qu'on puisse vraiment sortir rapidement de cette crise. Voilà. Perancis mencatat sebesar 26.000 kematian sejak tanggal 1 Maret sebagai dampak dari pandemi corona. Seiring dengan menurunnya jumlah pasien positif corona di negara itu, pemerintah melonggarkan kebijakan lockdown. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan berbincang langsung dengan WNI yang berada di Paris, Prancis. Ada Mas Habib Rizky. Selamat siang waktu Jakarta, Mas Rizky. Ya, selamat siang waktu Jakarta, Mbak Deta. Baik, Mas Rizky, ini pemerintah Paris sudah mulai melonggarkan aturan lockdown, tapi dengan pengawasan yang ketat. Apa yang berbeda, Mas, dengan aturan ini? Yang berbeda adalah bahwa sebelumnya saya rangkum dulu bahwa lockdown itu diterapkan tanggal 16 Maret, kemudian diperpanjang hingga berlangsung selama 2 bulan. Kemudian pada tanggal 7 Mei 2020, pemerintah Prancis, tepatnya Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe mengumumkan bahwa akan dilakukan unlockdown tanggal 11 Mei 2020 jatuh pada hari Senin. Perbedaannya adalah yang pertama, transisi unlockdown ini selama 3 minggu hingga 2 Juni 2020. Kemudian sekolah dan tempat pendidikan anak akan dibuka secara bertahap dengan dasar sukarela dan masih menerapkan basis work from home. Pertokoan esensial akan kembali dibuka pada tanggal 11 Mei 2020. Namun kafe, restoran, serta pusat perbelanjaan, serta museum, teater, dan bioskop akan tetap ditutup hingga 2 Juni 2019. Yang sangat berbeda adalah dari sistem transportasi. Kalau memang dulu itu kita menerapkan social distancing sepanjang 1 meter, cuman untuk saat ini pemerintah menerapkan peraturan yang cukup ketat bahwa setiap masyarakat Prancis ataupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Prancis, jika ingin menggunakan sarana transportasi MRT atau Mass Rapid ataupun MRT ataupun metro, di sini kita bilangnya di Prancis, harus menggunakan masker. Apabila tidak menggunakan masker, kita harus membayar denda sebanyak 135 euro. Kalau mungkin sebelumnya kita lihat bahwa ketika lockdown, kita misalnya ingin keluar melakukan aktivitas fisik di luar rumah harus membawa surat izin. Jika tidak membawa surat itu 135 euro. Sekarang jika tidak menggunakan masker harus membayar denda 135 euro. Seperti itu perbedaannya. Dendanya itu berapa? Sekitar 135 dikali 16.000 lah. Sekitar 2 juta, 3 juta ya. Baik, cukup tinggi untuk denda di sana. Nah, dengan adanya pelonggaran lockdown ini, apakah jumlah pasien positif di sana malah justru meningkat? Nah, Atau dengan sebaliknya? adanya sebenarnya seperti ini. Jadi Perdana Menteri Prancis itu mengambil tindakan unlockdown ini dikarenakan menilai selama lockdown 2 bulan, jumlah pertambahan pasien COVID-19 yang positif perharinya itu mengalami penurunan. Jadi saya juga sering melihat melalui website worldometer.info bahwa yang pertama unlockdown tahap pertama yaitu 2 minggu, pertambahan pasien COVID-19 perharinya itu sebanyak 3.000 atau 4.000. Kemudian setelah 2 bulan lockdown itu menjadi perharinya hanya bertambah 800, 200 ataupun 300 orang perharinya ya. Cuman jika kita menilai secara totalitas ataupun keseluruhan total jumlah pasien COVID-19 yang berada di negara Prancis ini, yaitu dengan total 177.000 orang, itu kita masih menempati di posisi 6, seperti itu. Baik. Mas Rizky, ini bertepatan dengan bulan puasa, apakah pemerintah Prancis juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat muslim yang ingin keluar mencari makan, baik untuk sahur ataupun juga berbuka?
Oke, kalau untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah Prancis, karena memang di sini mayoritas banyak sekali orang Muslim, cuman tidak terlalu diekspos. Jadi tidak ada kebijakan yang secara resmi untuk dilontarkan mengenai buka puasa ataupun sahur. Jadi biasanya masyarakat Prancis melakukan aktivitas berbelanja siang hari, kemudian mereka menyiapkan sendiri untuk sahur dan berbuka di rumah. Seperti itu, Mbak Deta. Baik, nah Mas Rizky sendiri tinggal di Perancis, apakah ada protokol kesehatan yang sedikit berbeda dalam menangani corona ini secara pribadi jika dibandingkan dengan Indonesia? Atau sama, harus menggunakan masker, rajin cuci tangan seperti itu, atau ada yang berbeda kalau di Paris? Oke, sebenarnya sih secara kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan sebuah pandemik ya. Jadi WHO juga sudah menginformasikan bahwa standar-standar tertentu untuk pencegahan ataupun penghambatan penyebaran virus COVID-19 ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya secara basically itu sama aja, masker, kemudian hand sanitizer. Cuman yang berbeda adalah tingkat kesadaran masyarakatnya di sini itu sangat-sangat tinggi, semuanya saling mengingatkan satu sama lain. Contohnya seperti di supermarket. Kalau sensor pintu di supermarket itu, untuk sensor pintu yang dari outdoor itu kita nggak dikasih sensor, Mbak Deta. Jadi itu memperbolehkan untuk orang dari dalam ingin keluar, begitu satu orang keluar kita baru boleh masuk. Jadi itu sih, sistemnya juga ketat, kemudian ada denda juga, kemudian yang ketiga adalah tingkat kesadaran masyarakatnya yang cukup tinggi. Seperti itu, Mbak Deta. Baik, lalu bagaimana peran KBRI dalam memberikan perlindungan ataupun juga perhatian kepada warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Paris? Oke, untuk peranan dari KBRI sendiri, bahwa KBRI menyiapkan satu nomor di mana kita bisa berdiskusi ataupun menanyakan pertanyaan mengenai seputar COVID-19, yaitu di hotline KBRI Paris. Jadi apabila ada pasien COVID-19 yang terkena di sini, kita bisa langsung kontak aja. Pertama gini, tahapnya kita menghubungi dulu SAMU. SAMU itu nomor 15, kita dari handphone kita ketik nomor 15, nanti itu dari peran pemerintah Prancis. Setelah kita ditangani oleh SAMU dan dinyatakan positif, kita akan dirawat di sana. Namun apabila setelah sembuh, kita boleh mengontak hotline KBRI Paris, seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Rizky. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Selamat berkegiatan selalu. Sehat selalu, Mas.